Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana khalqal insan wa 'addalahu wa alhamahu binuril iman wa amarahu bihifdzil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mawsufu birrahman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdalil khalqi wa adharihim jinan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil ba'thi wal mizan. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ibadur rahman, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Di dalam Al-Quran, siapa itu ibadur rahman? Ada beberapa sifat yang melekat tentang sosok ibadur rahman. Antara lain, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah orang-orang yang ketika dia dimarahi orang lain, ketika dia diganggu oleh orang lain, ketika dia dicerca oleh orang lain, maka dia hanya mengucapkan qalu salama. Dia mengambil satu tindakan yang terpuji. Dia mendoakan kepada orang yang mencaci maki dia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan dunia seisinya. Yang dominan adalah manusia sebagai khalifatullah fil ardi. Ini ada rumus yang namanya antagonis. Suatu saat orang yang alim, dia akan digoda orang yang bodoh. Suatu saat orang yang pintar akan digoda orang yang bodoh. Suatu saat orang yang kaya akan digoda oleh orang yang miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada seorang ulama besar yang bernama Nasruddin Abul Khair bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baydawi Asy-Syafi'i. Beliau terkenal dengan sebutan Syekh Baydawi karena beliau mengarang sebuah tafsir yang sangat fenomena, adalah tafsir Baydawi. Suatu saat beliau ini sakit keras. Ketika sakit keras mendekati ajalnya beliau, maka dia dirawat oleh seorang yang ahli agama. Kalau orang Jawa disebut adalah mudin. Karena beliau ini sakit keras, maka mudin ini beranggapan bahwa dia sudah meninggal dunia. Akhirnya diputuskan Syekh Nasruddin ini meninggal dunia. Dia dimandikan, kemudian dia dikafani, kemudian dia disolati, dan terakhir dia dikuburkan. Apa yang terjadi? Ketika beliau dikuburkan, padahal beliau masih hidup, belum mati. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyelamatkan beliau. Ternyata celah-celah kuburnya masih ada lubang, sehingga beliau masih bisa bernapas. Di dalam kubur beliau berdoa, ya Allah, andaikan aku bisa keluar dari kubur ini,
maka saya akan mengarang sebuah kitab yang saat ini dikarang dan disebut yang terkenal dengan sebutan Tafsir Baidawi. Akhirnya Allah menurunkan sang penyelamat. Siapa itu dia? Dia adalah orang yang punya spesifik mencuri kain kafan. Di Jawa ini marak sekali kalau ada orang yang meninggal di malam Selasa Kliwon, maka kain kafannya ini konon ceritanya mistiknya. Ini kalau pencuri dia membawa kain kafan itu, maka dia ketika gerilya mencuri tidak akan pernah diketahui orang. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tahu kuburan itu masih baru, tanahnya masih basah. Pencuri kain kafan ini menggali kuburan Syekh Nasruddin. Ketika digali, ternyata tegur sapa. Siapa kamu? Syekh Nasruddin menjawab, saya Nasruddin. Kamu siapa? Sang pencuri menjawab, saya pencuri kain kafan. Saya mau mengambil kain kafan kamu. Bagaimana jawaban Syekh Nasruddin? Boleh nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Kalau kamu mengambil kain kafan saya, tolong ambilkan saya katok dulu. Ambilkan saya celana dulu. Akhirnya sang pencuri mengatakan, boleh. Akhirnya diambilkan celana, Syekh Nasruddin memakai celana, kain kafan pun dia diambil oleh sang pencuri. Syekh Nasruddin selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang pencuri pergi dengan menginginkan kain kafan. Syekh Nasruddin melaksanakan nazarnya, kalau saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengarang sebuah kitab tafsir yang sekarang ini dikenal dengan Tafsir Baidawi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kesimpulan kisah ini bahwa suatu saat orang alim, orang yang disenangi Allah, suatu saat nyawanya diselamatkan, bukan dari kalangan orang alim itu sendiri, bukan dari kalangan ulama itu sendiri, tapi justru seorang ulama diselamatkan dengan sang pencuri kain kafan. Maka ibadur rahman, sifat yang harus kita teladani adalah bagaimana kita hidup ini yang digariskan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang serba antagonis. Kita harus selalu meniru qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika kita berdiplomasi dengan orang yang bodoh, kita ngambil jalan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemirsa yang dimuliakan Allah, kita bisa meniru apa yang diabadikan Allah, yakni ibadur rahman. Semoga ceramah yang sedikit ini memberikan motivasi kepada kita hidup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, sampai untuk apresiasi di akhirat diberikan predikat yang husnul khatimah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.